Selamat pagi, kembali lagi dalam perkuliahan kita yaitu ketiga dan hukum ketenagakerjaan. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah ketiga, pengertian dari ketiga, pengertian ketiga secara filosofi dan penyebutannya benar dan undang-undang yang mengatur di dalamnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan dari ketiga. Jadi tujuan dari ketiga dari definisi dari kata-kata ketiga itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang biasanya kita tahu bahwa ketiga sendiri itu adalah jaminan akan keselamatan dan kesehatan kerja kita di dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu proyek ketika kita bekerja dalam proyek konstruksi. Yang sebenarnya ya dalam ketiga sendiri ada 5 hal yang ketiga mempunyai tujuan, ada 5 hal tujuan dari ketiga. Yang pertama yaitu melindungi kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Jadi untuk ketiga itu tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan pekerja sehingga produktivitas atau produktivitas dari tenaga kerja itu dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan juga selanjutnya produktivitas dari nasional. Sehingga kalau ketika kita sebagai tenaga kerja dan kita bekerja di misalnya proyek-proyek pemerintah, produksi kita itu dibutuhkan sebagai tenaga kerja dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari taraf nasional. Seperti itu. Yang kedua adalah menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Jadi setiap pekerja atau setiap orang yang menjadi pelaku kegiatan dalam bekerja otomatis harus dijamin keselamatannya atau keselamatannya ketika dia berada dalam tempat kerja. Selanjutnya, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang sumber produksi sini yang dimaksud adalah kita yang sebagai tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kita ini adalah sumber produksi. Jadi kita harus dijamin keselamatan kita yang sehingga dapat digunakan atau dapat bekerja secara aman dan efisien. Ketika kita aman dan efisien, maka produksi akan lebih baik. Oke, selanjutnya yang keempat, ada sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya untuk semua aspek pekerjaan. Dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Jadi, ketiga itu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan yang seluas-luasnya itu yang setinggi-tingginya. Jadi, derajat kesehatan kita itu ditingkatkan biasanya dalam sebuah pekerjaan proyek. Selain keselamatan kita dijamin lewat penggunaan APD atau alat pelindung diri, kita juga dijamin dengan yang namanya BPJS Kesehatan. Itu adalah jaminan kesehatan kita sehingga kita saat kita bekerja di lokasi atau di tempat bekerja kita yang lain, kita dijamin keselamatan dan kesehatan kita. Keselamatan kita yaitu ketika kita berada di lapangan, itu jaminannya menggunakan alat pelindung diri. Kesehatan, maksudnya jaminan kesehatan kita adalah misalnya angsuran-angsuran atau pembayaran-pembayaran terhadap BPJS seperti itu sehingga ketika kita mengalami suatu kecelakaan yang berdampaknya besar atau lebih panjang, kesehatan kita itu sudah dibayarkan atau ditanggungkan oleh pihak yang memberi kita pekerjaan. Oke, selanjutnya sebagai yang kelima sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Jadi, ketiga itu menjadi alat untuk meningkatkan produksi. Jadi, ketika kesehatan dan keselamatan kita terjaga, misalnya keselamatan kita itu terjamin dan kesehatan kita terjaga, otomatis pekerjaan yang kita kerjakan akan menjadi lebih baik dan akan minim yang namanya hal-hal yang kurang diinginkan. Atau misalnya kalau keselamatan kita terjamin, maka kita bekerja akan lebih leluasa, lebih merasa nyaman. Begitu pula dengan kesehatan kita. Ketika kesehatan kita baik, otomatis kita bekerja juga dengan lebih semangat dan lebih baik lagi. Oke, itu jaminan-jaminan atau tujuan-tujuan dari ketiga. Selanjutnya ada ruang lingkup ketiga. Ruang lingkup ketiga di sini yang dimaksud adalah tempat atau lingkungan yang tempat kita bekerja yang menjamin adanya ketiga tersebut. Jadi ketiga itu dia ada di mana saja. Itu maksudnya.
Jadi pertanyaan ketiga, kalau ruang lingkup itu dimaksud dengan di mana saja ketiga itu bisa diterapkan. Jadi ruang lingkup ketiga berada dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di air maupun di udara, selama berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Itu sesuai dengan amalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang hukum ketenagakerjaan. Jadi ketika kita mau bekerja dimanapun selama itu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, jaminan terhadap kesehatan kita, keselamatan dan kesehatan kerja itu tetap terjamin. Entah itu kita mau kerja di darat, misalnya kita mengerjakan proyek-proyek pemerintah, atau misalnya dalam tanah, maksudnya pekerja tambang, itu dijamin semuanya ya. Jadi ketika mau tidur pun selama kita ada di dalam lingkup ruang pekerjaan yang kita jalani, itu harus dijamin APD-nya. Apa dia lagi? Keselamatan dan kesehatannya. Jadi misalnya kalau kita kerja biasanya buat mes begitu, atau di tempat-tempat ya, atau di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, biasanya kita dibuatkan mes, itu dijaminkan MCK-nya mesti jelas, ada tempat untuk bisa mandi, mencuci dan buang hajat sebagainya, itu harus diperhatikan, dan itu adalah sebuah jaminan dari ketiga yang sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke. Lanjut, ini faktor-faktor penyebab kecelakaan. Jadi faktor-faktor penyebab kecelakaan dalam sebuah proyek itu, yang pertama, kita melihat dalam sebuah lingkup pekerjaan atau proyek ada yang namanya tenaga kerja, alat, dan bahan. Ketika tiga hal ini dia bekerja bersama, atau dia bukan bekerja bersama, dikerjakan, atau tiga hal ini saling berkesentungan dan mulai melakukan sebuah kegiatan, otomatis itu disebut dengan yang namanya proses atau proses pekerjaan proyek. Jadi ketiga hal ini ketika mulai diolah oleh tenaga kerja, alat, dan bahan ini, itu disebut yang namanya proses. Jadi ketika proses itu mulai berlangsung, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan itu harus terjaga. Jadi keselamatan itu yang mana? Keselamatan itu adalah ketika kita berada langsung pada tempat kegiatan proyek atau tempat kegiatan kita bekerja, di situ keselamatan harus dijamin. Seperti saya bilang tadi, mungkin APD-nya mesti dilengkapi. Sebenarnya adalah kesehatan, jaminan kesehatan ini juga biasanya dijamin dengan BPJS tadi saya bilang. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan ini juga menjadi suatu dampak yang harus kita perhatikan. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah rancangan untuk K3, biasanya kita memperhatikan juga yang namanya lingkungan. Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi. Misalnya kita kerja ada yang namanya polusi. Polusi misalnya kita menggunakan alat berat, di situ ada kebisingan. Itu polusi yang polusi bising begitu, polusi ini lewat polusi suara. Habis itu ada yang kalau misalnya kita bekerja menggunakan agregat begitu, pekerjaan jalan, biasanya ada yang namanya debu, polusi udara. Itu kita bagaimana pengendaliannya mesti kita buat. Jadi pengendalian itu bukan hanya terhadap keselamatan dan kesehatan, itu juga lingkungan yang ada di sekitar itu mesti kita perhatikan. Jadi tiga hal dalam kegiatan kita yang kita perlu lihat, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan itu harus sesuai, harus dia bisa ditanggulangi. Jadi misalnya bagaimana kita meminimalisir yang namanya terjadinya kecelakaan kerja atau kesehatan yang terjadi, masalah kesehatan yang terjadi ketika kita bekerja di daerah sekitar situ. Jadi lingkungan itu dan kesehatan di sekitar situ harus diperhatikan. Oke, itu faktor-faktor kecelakaannya, penyebab kecelakaan. Selanjutnya ada teori domino dari ketiga. Jadi teori domino di sini yang dimaksud ketika kita tidak melakukan hal yang baik terhadap satu hal, maka akan terjadi hal-hal yang kurang baik selanjutnya. Yang pertama ada yang namanya lemahnya kontrol. Jadi lemahnya kontrol itu di mana ketika kita merancangkan tentang K3, tidak kita masukkan hal-hal yang penting. Misalnya kalau kita merancang K3 tapi kita tidak melihat bagaimana dampak lingkungan yang akan terjadi ketika terjadi polusi, kita kalau dapat mesti melakukan seperti apa. Itu mesti adanya kontrol. Kontrol di sini bukan hanya merancangkan, tapi juga pengawasan terhadap K3. Apakah K3 yang sudah kita rancang itu berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada sebab dasar. Sebab dasar itu biasanya karena faktor perorangan atau faktor kerja. Jadi misalnya faktor-faktor ketika kita bekerja, hal-hal yang
kita bekerja harus menerima resiko itu yang misalnya seperti kita kerja tadi ya, misalnya pengamparan agregat begitu, mungkin akan terjadi polusi. Tapi kita harus melihat bagaimana caranya sehingga dia tidak terjadi. Tapi kalau lemahnya kontrol tadi sebab dasar itu tidak dapat dihindari, itu pasti terjadi. Selanjutnya ada penyebab langsung. Penyebab langsung itu biasanya perbuatan tidak aman dan kondisinya tidak baik. Misalnya kalau dari awal kita sudah lemah kontrol, sebab dasar karena faktor misalnya kurangnya pengawasan atau apa, atau ada human error, seperti itu akan menjadi penyebab langsung. Nah, penyebab langsung itu membuat kondisi menjadi tidak aman. Kondisi menjadi tidak aman. Jadi misalnya kalau misalnya kita tidak menggunakan APD, kita sudah merencanakan, tapi karena lemahnya kontrol dan pengawasan sehingga akan timbul yang namanya faktor kondisi tidak aman di penyebab langsung ini. Jadi misalnya sudah di dalam ketiga yang kita rencanakan, itu sudah menjamin mesti setiap pekerja menggunakan APD yang lengkap. Tapi karena kurangnya pengawasan atau lemahnya kontrol, sehingga menimbulkan kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman itu ketika kita tidak menggunakan APD yang dianjurkan. Di sini penyebab langsung. Nah, dari penyebab langsung ini akan terjadi yang namanya insiden. Insiden atau biasanya kontak langsung yang terjadi, kecelakaan yang terjadi di dalam kita lokasi pekerjaan atau lokasi kita melakukan kegiatan proyek. Jadi kecelakaan itu terjadi dan akan ini kerugian. Itu biasanya karena akan menimbulkan yang namanya kerugian. Ini kerugiannya. Dan kerugian itu tidak hanya bersifat nilainya uang. Bisa juga kerugian itu karena faktor-faktor lain. Seperti misalnya kalau kita mengalami kecelakaan kerja, otomatis produksi kita akan menurun karena di situ tenaga akan berkurang dan mungkin pekerjaan tidak berjalan semestinya. Selain uang materi, ada faktor-faktor lain juga yang menjadi sebuah batas kerugian ya. Oke. Selanjutnya, akibat dari kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, kerugian yang terlihat. Kerugian yang terlihat biasanya itu seperti korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan, dan kerusakan properti. Jadi ini dampak-dampak yang dapat kita lihat dan terlihat langsung di lapangan ketika terjadinya kecelakaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada kerugian yang tidak terlihat. Nah, kerugian yang tidak terlihat ini apa? Biasanya ini pengeluarannya lebih besar ya, seperti tuntutan ganti rugi, masa depan dari keluarga, dari pihak tenaga kerja yang mengalami misalnya kematian, otomatis itu juga kita harus menanggung sebagai pihak owner misalnya atau pihak-pihak memberi pekerja. Trauma jangka panjang itu terhadap pekerja misalnya. Misalnya profit perusahaan turun. Profit itu apa? Biasanya keuntungan. Kalau kita mengalami kerugian yang tidak terlihat itu, kalau misalnya profit perusahaan turun itu biasanya keuntungan kita itu mengalami penurunan dari faktor X tadi atau karena kecelakaan tadi. Soalnya nama baik perusahaan menjadi menurun. Kita harus rekrut tenaga baru karena tenaga yang lama mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik. Misalnya dia mengalami kematian atau cacat atau sebagainya. Dan kalau kita rekrut orang, biaya pelatihan tenaga baru pasti ada. Dalam perekrutan tadi, otomatis produksi kita itu menurun atau bisa terhenti. Yang selanjutnya adalah kita membangun fasilitas baru. Mungkin ada kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan. Turunnya nilai investasi. Investasi di sini. Jadi turunnya peminat akan tenaga atau jasa dari pihak kita. Itu seperti itu. Jadi kerugian-kerugian dari maksudnya ketiga yang kurang baik, itu yang di efek domino yang tadi, dari lemahnya kontrol ini akan menimbulkan yang namanya kerugian. Jadi di sini kita dituntut bagaimana kontrol kita terhadap pengawasan atau terhadap rancangan itu mesti sebaik mungkin sehingga tidak terjadi yang namanya kerugian. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah lulus dari perkuliahan, itu nanti biasanya ada yang namanya ahli K3. Nah, di situ teman-teman akan menerapkan hal-hal ini. Jangan sepelekan K3, karena K3 itu sekarang menjadi bagian penting di APBN sekarang.
misalnya kita bekerja di produksi-produksi atau pemerintah punya proyek-proyek dari pemerintah, otomatis itu ditekankan yang namanya K3 itu mesti baik. Jadi K3 itu mesti didokumentasikan dengan baik, mesti ada, dan penggunaannya itu jelas. Dia punya nilai uangnya sendiri juga. Jadi sekarang, jadi tidak seperti dulu K3 itu hanya pendamping, tapi sekarang K3 menjadi bagian tersendiri yang mempunyai nilai di dalam sebuah proyek. Jadi teman-teman diharapkan bisa mencerna K3 itu bukan hanya seperti K3 itu hanya sebagai lambang atau sebagai pelengkap saja di lokasi proyek, tidak seperti itu ya. K3 itu menjadi jaminan bahwa pekerjaan itu akan dilaksanakan dengan baik dan dengan tepat. Jadi ketika K3-nya kurang baik, otomatis kesehatan dan keselamatan dan kesehatan terganggu, maka produksi dari pekerjaan akan menurun. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa saja teman-teman langsung tanyakan pada grup WA sehingga kita dapat membahas tentang K3 ini. Dan mungkin minggu depan saya akan memberikan tugas kepada teman-teman dan itu nanti akan dikumpulkan lewat ketua kelas masing-masing ya. Di sini di semester ini ada 2 kelas, nanti saya hanya terima dari 2 orang saja ya. Mungkin sampai sini, saya harap teman-teman dapat menyimaknya dengan baik dan dapat mengambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan langsung tanyakan lewat grup ya. Baik, sampai sini, terima kasih, selamat pagi.